Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Bab 751, Rencana Claire untuk Masa Depan. Setelah mereka meninggalkan rumah sakit, Selina bertanya, keluarga Ellsworth. Luke berkata, perlu beberapa hari untuk berita resmi keluar, tetapi tidak mungkin mereka akan terus menimbulkan masalah di Los Angeles. Tendang seorang pria saat dia jatuh. Sekarang keluarga itu sedang diselidiki, tidak diketahui berapa banyak kekuatan yang bisa mereka simpan. Seluruh keluarga Ellsworth seperti jaring besar yang tidak bisa dihancurkan dengan mudah, tapi sebagian besar pasti akan hilang. Di Kastil Batu, Luke hanya mengambil file rahasia tentang pengorbanan Dewa Darah. Dia belum menyentuh bukti Seldon dan yang lainnya menjual orang sebagai ternak untuk darah serta hiburan mereka sendiri. Hanya sebagian kecil dari hal-hal ini yang dapat menghapus kekuatan politik Seldon, dan pengaruh Ellsworth di kalangan lain akan dicurigai. Tidak ada negara yang menginginkan vampir di panggung politik. Manusia memiliki rentang hidup yang terbatas. Bagaimana mereka bisa bersaing dengan vampir yang bisa hidup selama ratusan tahun? Ketika mereka tiba di kantor polisi, mereka menemukan banyak detektif masih berbicara di divisi kejahatan besar. Mendengarkan mereka, Luke berjalan ke meja Sonia dengan ekspresi aneh. Tidak ada yang mau bekerja hari ini. Sonia mengalihkan pandangan dari layar dan berkata, benar. Kami sedang mendiskusikan penampilan pertama Batman, dan tidak ada yang berminat untuk keluar. Tanpa berkata-kata sejenak, Luke berkata, serius. Sonia memandangnya dengan aneh. Apakah kamu orang asing? Apakah kamu tidak bersemangat sama sekali? Itu Batman. Luke mengangkat tangannya tanda menyerah. Tapi Batman tidak membayar gaji kami. Dia mungkin tidak membutuhkan kita para detektif untuk menjadi penggemar setianya, kan? Sonia berkata, baiklah, itu masuk akal. Jadi yang lebih saya khawatirkan adalah... Dia cemberut ke layar. Luke melihat ke layar dan melihat bahwa itu memutar The Collins Show dari tadi malam. Tapi tidak ada Batman di layar, hanya sirah yang berbicara di telepon. Luke bertanya, telepon titanium. Sonia berkata, ya, saya juga sangat tertarik dengan salah satunya, tetapi belum dirilis. Saya sudah berpikir untuk membelinya. Lukas tersenyum. Kau ingin berfoto dengan Batman juga? Sonia berkata, tidak, benda ini sangat berguna untuk mengumpulkan intelijen. Ini seperti komputer portabel. Paling tidak, itu dapat mengirim teks dan gambar dasar. Kita tidak bisa pergi bekerja dengan laptop, tapi kita bisa membawa ponsel, kan? Lukas berkata, itu benar. Saya sudah mulai menabung. Saya akan membelinya segera setelah dirilis pada tanggal 8 Agustus, kata Sonia. Lukas mengangkat alis. Menabung. Jangan bilang kamu tidak mampu membeli beberapa ratus dolar. Sonia kesal. Saya tidak punya uang. Saya masih membayar kembali pinjaman kuliah saya, dan itu akan berlangsung lama. Saya hanya bisa menghemat sedikit untuk beberapa kosmetik. Petik 2. Lukas berkata, tidak apa-apa. Anda memiliki kulit yang bagus. Pergi tanpa selama 1 bulan tidak akan menjadi masalah bagimu. Wajah Sonia berubah lebih gelap. Persetan, aku tidak ingin berbicara denganmu. Itu karena dia dekat dengan Luke sehingga dia tidak mengutuknya karena bercanda tentang kulitnya. Luke menyelinap pergi sambil terkekeh dan menghubungi Elsa sebelum dia pergi lagi. Claire, di sisi lain, memanggilnya. Luke, Akademi Kepolisian sedang mempersiapkan untuk memberikan siswa perlakuan khusus minggu ini. Luke tidak terlalu memikirkannya. Oh, apakah itu bonus? Claire berkata, aku berharap, tapi itu hanya mimpi. Ada pemberitahuan baru dari Akademi Kepolisian bahwa siswa yang berprestasi selama gempa bumi ini dapat menandatangani Letter of Intent dengan Departemen Kepolisian dan menjadi perwira polisi resmi dalam 2 bulan. Luke bertanya, dan Anda ada di daftar itu? Claire mengangguk. Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Lukas terdiam. Claire datang ke Los Angeles untuk kuliah, tapi dia pergi ke Akademi Kepolisian karena penasaran. Sekarang, monyet kecil ini benar-benar terlihat seperti seorang polisi. Pada akhirnya, Luke berkata, jangan terburu-buru mengambil keputusan. Pelatihan belum berakhir. Pikirkan tentang hal itu selama beberapa hari lagi. Tapi apapun keputusanmu, kamu harus bertanggung jawab atas masa depanmu. Claire sedikit kecewa, tapi dia masih bersenandung mengakui dan menutup telepon. Melihat ekspresi wajah Luke yang tak terbaca, Selina berkata, jika kamu mengkhawatirkannya, mengapa kamu tidak merekomendasikan dia untuk kuliah? Lukas menghela napas. Sejak Claire bertanya padaku tentang itu berarti dia sudah mempertimbangkannya. Dia juga seorang polisi. Aku kakaknya, tapi aku tidak bisa membantunya membuat pilihan. Selina berkata, tapi itu kuliah. Saya ingin kuliah ketika saya masih muda, tapi sayangnya. Luke berkata dengan murung, bahkan aku tidak kuliah. Bagaimana saya bisa meyakinkan Claire? Selina kehilangan kata-kata. Alasan ini benar-benar terlalu sulit untuk dibantah.
Hal yang paling tidak berdaya adalah bahwa dia sekarang masih baik-baik saja. Bahkan jika Claire kuliah dan kemudian menjadi polisi, dia mungkin tidak bisa sebaik Luke. Seorang detektif tingkat 3 berusia 19 tahun mungkin akan menjadi sersan di usia awal 20-an. Hanya sedikit orang di seluruh sistem kepolisian yang bisa bangkit sedemikian rupa. Selina dengan cepat menjatuhkan masalah itu. Claire adalah saudara perempuan Luke. Jika dia tidak ingin ikut campur, dia pasti tidak akan melakukannya. Sesaat kemudian, dia terhibur. Hei, bukankah kamu menghadiri akademi kepolisian? Lukas berkata, itu benar. Lagi pula aku belum pernah beberapa hari. Aku akan pergi mencari Remik dan melihat apakah dia punya tugas untukku. Melihat tatapan mengejek Selina, dia mengangkat bahu. Baiklah, aku akan bertanya padanya tentang promosi ini. Aku mungkin bisa memberi Claire lebih banyak waktu untuk memikirkannya. Selina berbalik dan mengeluarkan 3 lollipop coklat dari kotak. Mau satu? Lukas berkata, iya, mereka berdua dan anjing itu tiba di akademi polisi dengan permen lollipop di mulut mereka. Setelah menemukan Remik, Luke hanya menyatakan tujuannya. Remik tidak menyembunyikan apapun. Departemen kepolisian tidak memiliki cukup petugas polisi. Ini adalah kasus khusus kali ini, dan Balai Kota telah memberi lampu hijau kepada departemen. Selama Anda menjadi mahasiswa selama 3 bulan, Anda bisa menjadi petugas polisi resmi. Dia kemudian menatap Luke dan berkata, jadi, kamu berhasil. Luke mengangguk dengan sadar. Aturan ini juga berlaku untuk angkatan mahasiswanya. Lebih dari 1.000 siswa telah diberi lampu hijau. Di masa depan, jika ada yang ingin mempertanyakan catatan Akademi Kepolisian Luke, mereka harus memeriksa catatan hampir 1.000 siswa. Tapi itu hanya masalah kecil. Dia telah lama membuat pengaturan untuk identitasnya sebagai seorang polisi. Bagaimana jika seorang siswa tidak mengambil posisi sekarang, tetapi mengambilnya dalam beberapa tahun? Dia bertanya. Remik tertegun sejenak sebelum dia mengerti. Adikmu. Lukas mengangguk. Saya hanya bertanya. Lagi pula, tidak ada salahnya untuk kuliah. Remik tentu saja disetujui. Bagaimana dia sampai ke posisi ini? Pertama-tama, ia memperoleh gelar sarjana yang layak. Bab 752, wanita muda yang bergairah dan dingin, pria tertutup. Remik mengenal banyak polisi yang hanya tamatan SMA dan community college dan bekerja keras selama lebih dari 10 tahun, hanya untuk dipromosikan menjadi sersan. Jika mereka beruntung, mereka bisa menjadi letnan. Ijazah adalah indikator kunci yang menentukan batas atas kebanyakan orang. Dengan ijazah dari universitas bergengsi, seseorang akan memiliki keuntungan besar dalam hal mendapatkan promosi. Tapi setelah berpikir sejenak, dia menggelengkan kepalanya. Jika adikmu akan kuliah untuk beberapa tahun ke depan, dia masih harus mengulang pelatihan. Itu aturannya. Luke tidak terlalu terkejut. Terima kasih, Remik. Berjalan keluar dari gedung, dia melihat gadis-gadis di tempat latihan dan berjalan. Claire, Karen, dan Hooks sedang mengobrol di rumput. Mendengar suaranya, mereka bertiga berbalik. Claire tercengang. Luke, kenapa kamu di sini? Luke berkata, saya adalah anggota staf sementara di Akademi Kepolisian. Karen, bagaimanapun, sudah berdiri untuk memeluknya. Terima kasih, Lukas. Melihat ekspresi aneh Selina, Luke bertanya dengan tenang, mengapa kamu berterima kasih padaku? Karen menepuk keningnya. Kamu menyelamatkan kami hari itu. Anda pergi terlalu cepat. Aku akan mentraktirmu makan. Selina tidak mengatakan apa-apa saat ekspresi geli melintas di matanya. Wanita muda ini cukup proaktif, tetapi dia jauh dari Jenny. Baru setelah mereka mengobrol sebentar, Luke dan Selina mengetahui bahwa kelas D15 sedang istirahat hari ini. Meskipun Los Angeles masih berantakan, para pemula bukanlah mesin, juga bukan petugas polisi berpengalaman. Karen mengambil inisiatif lagi dan menyarankan agar mereka mencari tempat untuk makan siang. Itu adalah suguhannya. Claire ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya masih menawarkan bantuan. Saat Selina tersenyum setengah, Luke menerima undangan itu. Dia dan Karen juga banyak mengobrol selama makan siang. Setelah makan di restoran tepi pantai Santa Monica, kedua belah pihak mengucapkan selamat tinggal dan berpisah. Selina kemudian berkata sambil tersenyum, wow, wanita-wanita ini benar-benar elit. Mereka akan menerkam ketika mereka memiliki kesempatan. Luke tidak terlalu memikirkannya. Itu cara yang bagus untuk mengatakannya. Setidaknya, itu lebih baik daripada wanita-wanita yang mengudara dan menunggu untuk dimanja, kan? Selina berkata, berhenti berpura-pura. Anda sudah mencoba untuk mendapatkan informasi dari dia, bukan? Gadis malang, cek-cek. Lukas tersenyum. Karen adalah keponakan Senator Thompson dan sepupu Beth Patrick Thompson. Setelah kecelakaan pesawat beberapa bulan lalu, Senator Henry Ellsworth menjadi pesaing kuat untuk wali kota. Juga, keluarga Thompson selalu berkonflik dengan Ellsworths. Menurut Anda dari mana lagi informasi yang dia bocorkan sebelumnya berasal?
Petik 2. Selina bertanya, jadi, kamu ingin bertanya padanya tentang Ellsworth. Tapi dia tidak tahu banyak untuk usianya, bukan? Lukas tertawa. Tidak, dia sudah mengungkapkan banyak hal. Ingat ketika dia mengatakan bahwa generasi muda harus menjauh dari keluarga Ellsworth. Selina berpikir sejenak. Dia memang mengatakan itu. Apakah ada masalah? Itu juga berarti bahwa kasus Ellsworth sudah menyebar di kalangan politisi, dan itu pasti masalah serius, atau anak-anak muda ini tidak akan menyadarinya, jelas Luke. Lagi pula, tidak jarang anak muda pemberontak yang mencari sensasi untuk terlibat dalam permainan pembunuhan dan pemujaan kultus jahat. Selin mengangguk. Itu benar. Luke berkata, keluarga-keluarga dalam lingkaran politik ini jauh lebih sensitif daripada orang biasa. Fakta bahwa berita menyebar di antara mereka berarti bahwa kasus Ellsworth tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Mereka semua berusaha menghindari gempa bumi di California ini. Selina bertanya, apakah Ellsworth sekuat itu? Setelah keberuntungan mereka habis, apakah seluruh California akan terpengaruh? Luke berkata, ketika longsoran salju terjadi, tidak ada satu kepingan salju pun yang tidak bersalah. Selina bertanya, apa maksudmu? Bahkan jika kebanyakan orang tidak tahu apa yang dilakukan keluarga Ellsworth, mereka adalah kaki tangan, kata Luke. Orang-orang ini mungkin bukan vampir atau telah membunuh siapapun dengan tangan mereka sendiri, tetapi mereka jelas korup dan kasar. Apa kau lupa bagaimana Wolf Ellsworth masuk ke ruang interogasi kita dan membawa pergi Ten? Dylan, apakah kamu benar-benar berpikir Dustin ingin melepaskan sampah itu? Selina mengangguk dan menerimanya. Luke tidak pernah menyukai lawan tanpa garis bawah. Sheldon Ellsworth sama sekali tidak menghargai kehidupan manusia, jadi Luke tentu saja harus membunuhnya. Dalam beberapa hari berikutnya, panggung politik di Los Angeles berubah, seperti yang diprediksi Luke. FBI telah secara resmi mengumumkan berita bahwa mereka sedang menyelidiki bukti kejahatan Sheldon Ellsworth, dan telah memperoleh hasil yang besar. Faksi Sheldon mulai runtuh. Adapun keluarga Ellsworth lainnya, mereka menarik garis yang jelas antara mereka dan Sheldon saat mereka mencoba melindungi diri mereka sendiri. Tetapi seberapa efektif tindakan ini akan tergantung pada kedalaman keterlibatan mereka dan upaya PR mereka sendiri. Mereka tidak akan bisa membersihkan nama mereka dengan mudah di depan sekelompok musuh yang menunggu untuk mengambil keuntungan dari mereka. Di permukaan, Luke menemukan bahwa lebih dari 20 karyawan Ellsworth tingkat menengah tiba-tiba menghilang. Apakah mereka telah melarikan diri atau ditangkap? Itu merupakan pukulan berat bagi keluarga Ellsworth. Dilihat dari ekspresi santai Dustin, dia tahu bahwa situasinya menguntungkan baginya dan Jennifer. Elsa dan Elizabeth kembali bekerja, tidak perlu lagi bergiliran melindungi Jennifer. Satu-satunya hal yang membingungkan Luke adalah bahwa Dr. Bruce Banner, sepupu Jennifer, telah pergi, dan tidak pernah mengunjunginya lagi. Itu normal bagi sepupu untuk tidak memiliki ikatan sedekat itu, tetapi Dr. Banner tidak tampak seperti itu ketika dia mendonorkan darah. Dari apa yang dikatakan Jennifer, terlihat jelas bahwa mereka cukup dekat. Bagaimanapun, Banner berada di California Institute of Technology, yang terletak di kota kecil Pasadena di pinggiran Los Angeles dan setengah jam perjalanan jauhnya. Seperti bank darah yang bergerak, Dr. Banner telah bergegas dan memberi Jennifer ratusan mililiter darah penyelamat sebelum dia menghilang. Itu adalah situasi yang aneh, tetapi Luke tidak terlalu memikirkannya. Mungkin Dr. Banner adalah tipe sepupu yang berwajah dingin tapi berhati hangat. Dia takut berterima kasih, jadi dia bersembunyi di labnya setelah melakukan sesuatu yang baik. Ini akan sering terjadi di masa depan. Untungnya, sebagai bagian dari prosedur pendaftaran, rumah sakit memiliki nomor telepon Dr. Banner. Luke mendapatkan nomor itu dengan mudah dan mengirim pesan ke Dr. Banner. Tentu saja, dia tidak bisa mengatakan berita itu begitu sederhana atau blak-blakan dalam pesan teks, dia hanya bisa memberitahu Dr. Banner untuk tidak membiarkan hidup atau pekerjaannya terpengaruh karena apa yang terjadi pada Jennifer. Bab 753, saya tahu seseorang di atas. Ketika Dr. Banner menerima pesan itu, dia tersenyum pahit dan mengucapkan terima kasih singkat kepada Luke. Tidak seperti yang Luke bayangkan, bahwa Dr. Banner terburu-buru untuk kembali ke laboratoriumnya untuk melanjutkan pekerjaannya. Dokter itu baru-baru ini sedang istirahat karena laboratorium itu berhenti beroperasi karena kekurangan dana. Karena dia terpaksa istirahat, dia kembali ke Los Angeles untuk mencari teman sekolah lamanya untuk melihat apakah mereka bisa memberinya inspirasi. Meletakkan teleponnya, Dr. Banner duduk di bangku kayu di dalam kampus dan bergumam, eksperimen ini tidak akan berhasil. Saya hanya ingin mengobrol dari hati ke hati dengan Jennifer, tetapi dia terluka parah dan dirawat di rumah sakit. Apakah keberuntungan saya sangat buruk baru-baru ini sehingga saya melibatkan Jennifer? Petik 2. Faktanya, teman lama yang telah dia janjikan untuk bertemu hari ini tiba-tiba mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang mendesak untuk diselesaikan, dan hanya akan berada di sini nanti. Dokter,
yang sangat meragukan darahnya, hanya bisa menatap kosong ke langit yang cerah. Setelah menyingkirkan keluarga Ellsworth yang sudah lama dia dendamkan, Luke akhirnya santai. Jam kerja Luke dan Selina dikurangi sedikit, dan mereka pulang jam 4 sore setiap hari. Keterampilan baru yang diperoleh Luke dari Tony Stark baru-baru ini harus dimanfaatkan dengan baik pada baju besi baru. Peralatan Selina dan Gold Nugget juga harus dimodifikasi secara perlahan. Luke bahkan berhenti dengan hobi pribadinya, memperbaiki dan mereplikasi mesin lama, untuk sementara waktu. Terlepas dari pelatihan reguler, ia menghabiskan sisa waktunya untuk mempelajari keterampilan baru ini. Secara umum, ada beberapa tonggak yang jelas terkait dengan keterampilan Tony Stark. Yang pertama dan paling penting secara alami adalah penampilan baju besi logam. Ini berarti Tony akhirnya mulai menjadi superhero dalam hal kekuatan, tentu saja, itu hanya dalam hal kekuatan, sejauh menyangkut pola pikirnya, dia masih jauh dari menjadi pahlawan super. Tapi ini tidak berdampak pada otak besar Tony, yang seperti cheat ahli teknologi. Dia terinspirasi tanpa henti saat dia menyelesaikan segala macam masalah besar dalam membuat dan menggunakan armor. Alasan mengapa Luke dapat membuat armor Terminator dan armor Beast dengan mudah adalah karena Tony telah melakukan banyak penelitian dalam hal memecahkan masalah dengan armornya sendiri, dan dia secara pribadi telah menguji produknya berkali-kali. Tony telah memverifikasi bahwa sebagian besar dari hal-hal ini tidak dapat diterapkan pada armor logamnya. Tapi Luke tidak membuat baju besi logam, jadi dia bisa menggunakannya. Tony nyaris tidak membocorkan apapun tentang baju besi logam itu, tetapi Luke tidak peduli. Bagaimanapun, dia hanya akan menjual produk kelas bawah seperti yang dia berikan kepada Damon dan Mindy. Tentu saja, jika dia benar-benar berani memberi mereka baju besi kelas atas, tidak akan lebih dari 3 hari untuk pasangan ayah dan anak itu dikirim ke agen rahasia tertentu untuk diinterogasi. Dengan demikian, produk kelas rendah hingga menengah masih bisa berguna. Mereka tidak mudah didambakan, dan murah serta berlimpah. Damon dan Mindy bisa membeli 2 set dengan $1,5 juta, dan mereka bahkan datang dengan aksesoris kecil. Satu-satunya hal yang dia lakukan ketika dia bebas dalam beberapa hari terakhir adalah menggunakan komponen yang tersisa untuk merakit 3 smartphone tanpa merek. Dia, Selina dan Claire masing-masing punya 1. Mereka bertiga seharusnya bertemu di sebuah taman kecil di daerah tempat Claire bertugas, agar Luke memberikan teleponnya dan makan siang bersama. Selina sudah menggunakan telepon palsunya sebelumnya, dan secara alami tahu seperti apa yang disebut prototipe ini. Namun, monyet kecil itu tidak tahu. Dia mengutak-atik telepon dengan bersemangat untuk sementara waktu sebelum dia tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mengapa tidak ada logo di ponsel ini? Bukankah itu ponsel titanium? Luke membuat gerakan diam dan berkata dengan suara rendah, "Mendekatlah. Aku akan memberitahu Anda." Kemudian, dia berbisik di telinganya, "Saya kenal seseorang di puncak di perusahaan telepon titanium. Simpan untuk diri sendiri, jika tidak, jika orang lain meminta Anda untuk mendapatkan prototipe untuk mereka, apa yang akan Anda lakukan?" Monyet kecil itu mengangguk cepat. Banyak teman sekelasnya di Akademi Kepolisian mencari cara untuk mendapatkan telepon titanium sebelumnya. Ponsel titanium belum dirilis secara resmi. Saat ini, hanya model uji yang dikirim ke beberapa selebriti. Misalnya, Sirah memiliki model rose gold yang unik. Apa yang Luke berikan kepada monyet kecil itu adalah model biru muda kutub yang tidak akan dirilis selama bertahun-tahun. Selain itu adalah yang paling unik dari kisaran itu. Selina menjadi merah kuning, yang merupakan satu-satunya dari jenisnya. Luke sendiri menggunakan warna hitam yang paling umum dan biasa-biasa saja. Setelah ditipu oleh Luke, monyet kecil itu dengan bersemangat mengambil beberapa gambar dan beberapa video pendek sebelum dia mengingat sesuatu. Dia melambai pada Luke dan memberi isyarat padanya untuk bersandar. "Karena kamu memiliki koneksi dengan seorang eksekutif telepon titanium, lalu apakah kamu mengenal Sirah?" Claire bertanya. Luke merasa itu aneh. "Bagaimana kamu tahu bahwa aku mengenalnya?" Mata Claire berbinar. "Apakah kamu sangat akrab dengannya?" Luke mengangguk santai. "Tidak buruk. Aku punya nomor pribadinya, setidaknya." Claire langsung bersemangat. Sangat mudah untuk mengetahui nomor telepon orang biasa. Tetapi selebritas dan orang besar berbeda. Kebanyakan orang hanya bisa mendapatkan saluran kantor mereka, dan ketika mereka menelepon, asisten atau sekretaris mereka yang menjawab. Fakta bahwa Luke mendapatkan nomor pribadi Sirah berarti mereka sudah dekat. "Lukas." Claire meraih bahunya dan mengguncangnya. Agak sulit baginya untuk melakukannya dengan sosok mungilnya, dan itu cukup lucu. Luke berkata, "Katakan saja apa yang Anda inginkan." Claire memberanikan diri, "Yah, aku penggemar setia Sirah." Luke segera mengangkat tangannya. "Berhenti. Aku tumbuh bersamamu. Anda belum pernah memainkan lagu-lagunya." Claire terkejut. "Bagaimana kamu tahu? Anda tidak benar-benar mendengarkan musik, bukan?"
Kamu bahkan mengatakan lagu yang aku suka terlalu berisik. Lukas mendengus. Tapi aku ingat suara Sirah. Dia bukan penyanyi rock. Kenapa kamu mau mendengarkannya? Claire terkekeh dan menggaruk kepalanya. Baru-baru ini aku. Dia melihat ekspresi, aku hanya akan melihatmu berbaikan. Akhirnya, dia berhenti mencoba dan mengaku, baik. Sebenarnya, saya hanya menyukai single terbarunya, Kiss from a Rose. Itu adalah lagu cinta yang dia tulis untuk Batman. Lukas bingung. Hah? Lagu cinta apa? Selina hanya bisa menyela, kamu tidak bisa sepadat itu, kan? Lagu ini dirilis pada hari The Colin Show, dan sekarang menjadi lagu teratas di tangga lagu. Lukas. Dia benar-benar tidak menyadarinya. Dia sibuk mengerjakan kasus di pagi hari, memodifikasi baju besi di sore hari, dan melakukan eksperimen di malam hari. Setiap kali dia memiliki kesempatan, dia akan mengatur dengan Selina untuk pergi keluar dan melawan para gangster. Dia terlalu sibuk untuk mendengarkan musik. Mulut Claire menganga, dan butuh waktu lama baginya untuk menerima kebenaran. Saya selalu berpikir bahwa Anda tidak menyukai musik rock, tetapi sekarang saya tahu bahwa Anda juga tidak menyukai musik pop. Jangan bilang kalau kamu suka musik klasik. Luke terbatuk dan berkata, musik klasik bukanlah kesukaanku. Musik rock baik-baik saja, tetapi menurut saya apa yang Anda dengarkan adalah rata-rata. Claire terkejut lagi. Apa? Permisi. Bab 754, impianku adalah menjadi penyanyi. Luke melirik suara vokal dasar dan alat musik dasar pada daftar kemampuan yang dimiliki oleh seorang gadis dengan auman singa. Dia sangat tenang. Harganya hanya 200 poin kredit, dan dia sudah lama mempelajarinya. Dia terbatuk dan berkata dengan sungguh-sungguh, mimpiku adalah menjadi penyanyi. Baik Claire dan Selina memiliki ekspresi WTF di wajah mereka. Luke sebenarnya memiliki banyak mimpi serupa di kehidupan masa lalunya. Dari ingin menjadi ilmuwan saat masih muda hingga menjadi raja, dia sering mengubah ambisi sehingga dia tidak menyadarinya sebelum dia pindah. Dengarkan ini. Dia membuka mulutnya, ini dimulai dengan satu hal, saya tidak tahu mengapa. Claire, yang telah tinggal bersama Luke selama lebih dari 10 tahun, tidak pernah berpikir bahwa Luke bisa menyanyi, dan cukup baik dalam hal itu. Selina sedikit tenang. Dia pernah mendengarnya bernyanyi sesekali, dan meskipun tidak dalam gaya ini, semuanya terdengar cukup bagus. Claire, yang selalu tertarik dengan musik, mau tidak mau bertanya, mengapa saya belum pernah mendengar lagu ini sebelumnya? Luke, aku mengarangnya. Itu adalah sesuatu dari kehidupan sebelumnya. Claire dan Selina kehilangan kata-kata. Claire bertanya lagi, siapa yang menyanyikan rock and roll seperti itu? Bisakah itu bahkan dianggap bernyanyi? Petik 2. Luke berkata, ini gaya pribadi, itulah sebabnya saya tidak begitu menghargai, logam berat pertanian Anda. Claire, itu logam berat? Oke. Apa logam berat pertanian? Mengapa saya belum pernah mendengar musik rock seperti itu? Luke berkata, baiklah, mungkin aku salah ingat, tapi artinya ada di sana. Jadi, bukannya saya tidak bisa menyanyi, hanya saja saya biasanya tidak menyanyi. Lagu-lagu rock yang dia ingat dari kehidupan sebelumnya adalah mahakarya terkenal, dia sudah lama melupakan yang rata-rata. Tentu saja, tidak adil untuk membandingkan lagu-lagu rock terbaik dari penyanyi atau band rock top ini dengan yang didengarkan Claire. Apa yang dia nyanyikan barusan tidak buruk, dan merupakan persilangan antara rap dan rock. Claire belum pernah mendengarnya tapi dia menyukainya, dan tidak bisa membantah kata-katanya sama sekali. Dia terganggu oleh ini sejenak saat dia menanyai Luke dengan rasa ingin tahu tentang sisa lagu. Selina mengingatkannya, hei, bukankah kamu ingin bantuan Luke barusan? Claire menepuk dahinya. Saya ingin bertemu Sirah dan mendengarnya secara pribadi berbicara tentang Batman. Lukas menggaruk kepalanya. Dia sepertinya agak sibuk baru-baru ini. Tetapi melihat tatapan kerinduan di mata monyet kecil itu, Luke berkata, aku akan memanggilnya. Sirah dengan cepat mengangkatnya. Setelah percakapan singkat, Luke menutup telepon. Dia sedang mempersiapkan pertunjukan amal untuk gempa bumi dan jarang di rumah. Claire memberikan, kecewa dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Melihat betapa lesunya monyet kecil itu, hati Luke melunak. Sepertinya kamu cukup pandai bernyanyi. Claire berkata, apakah kamu tidak tahu? Saya berada di sebuah band dengan beberapa orang di sekolah. Saya belajar teori musik dasar, tetapi saya bukan seorang profesional. Luke mengusap dagunya. Biarkan aku mendengarnya sedikit. Claire, Malam itu, Luke pergi ke sebuah hotel dan menelepon di ruang tunggu sebelum dia duduk. 10 menit kemudian, seorang wanita mengenakan t-shirt dan celana pendek, dan topi dan kacamata hitam, datang dan duduk di seberangnya. Luke, lama tidak bertemu. Luke berkata sambil tersenyum, Sirah, aku minta maaf mengganggumu begitu larut, tapi aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Sebagian besar orang yang pergi keluar pada malam hari di Los Angeles adalah selebriti.
Sirah adalah bintang besar, tentu saja. Dia lelah, tetapi dia juga tertarik. Luke jarang menghubunginya secara langsung. Dia paling banyak mengirim ucapan selamat liburan. Dia masih berutang budi pada Luke, jadi dia setuju untuk bertemu dengannya saat dia menelepon. Dia mengangguk dengan mudah pada kata-katanya. Lanjutkan. Sebenarnya, kamu bisa menggunakan sedikit publisitas untuk acara amalmu. Luke menjelaskan idenya dengan sederhana, dan ekspresi Sirah berubah serius. Setelah beberapa pertimbangan, dia merasa bahwa rencana ini sangat praktis. Selama beberapa hari terakhir, dia telah memikirkan pertunjukan amal itu sendiri, sementara ide Luke adalah untuk mempromosikannya dan memberitahu lebih banyak orang tentangnya. Itu tidak terlalu sulit atau terlalu besar untuk dilakukan, dan bisa dilakukan sebagai gladi bersih untuk pertunjukan. Dan lagunya, dia mengajukan pertanyaan terbesar, di mana saya bisa menemukan lagu baru yang cocok. Lagu baru diperlukan untuk acara promo ini. Itu harus sesuai dengan tema acara amal, dan menjadi sesuatu yang bisa dinyanyikan oleh banyak orang. Luke mengeluarkan secarik kertas sambil tersenyum. Saya meminta seseorang untuk menulis lagu. Anda bisa melihat-lihat dulu. Petik 2. Sirah terkejut. Kamu menemukan seseorang. Dia mengambil lembar lagu dan melihatnya, dan mau tidak mau bersenandung ringan. Luke menunggu beberapa menit. Melihat bahwa dia masih mencoba mencari cara untuk menyanyikan lagu itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengetuk meja. Sirah, tunggu. Sirah kembali ke dirinya sendiri dan menatapnya. Hah, apa? Luke berkata, kamu bisa meluangkan waktu untuk melihat lagu itu. Selama itu untuk amal, Anda tidak perlu membayarnya. Terserah Anda untuk memutuskan apakah Anda ingin menggunakannya atau tidak. Petik 2. Sirah menatapnya dengan heran. Setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba tersenyum. Jika ada sesuatu yang kamu butuhkan, kamu bisa memberitahuku. Lukas tertawa. Aku punya saudara perempuan yang penasaran dengan lagu barumu dan Batman, tapi kamu sibuk akhir-akhir ini. Sirah mengangkat tangannya. Saya secara khusus dapat meluangkan waktu untuk mengobrol dengannya. Tidak perlu bagi kita berdua untuk bersikap sopan, kan? Petik 2. Luke berkata, pertunjukan amal adalah masalah serius sementara dia hanya ingin tahu, keduanya tidak boleh dicampur. Jadi, saya ingin dia datang dan membantu selama pertunjukan sebentar. Anda dapat berbicara dengannya ketika Anda punya waktu, tetapi jangan berikan dia perlakuan khusus, perlakukan saja dia seperti relawan lainnya. Sirah secara alami mengerti bahwa dia tidak ingin saudara perempuannya mengejar bintang. Sebagai seorang sukarelawan, Claire dapat melakukan pekerjaan yang baik dan mendapatkan pengalaman komunitas yang praktis, membunuh dua burung dengan satu batu. Mengobrol dengan Sirah hanya akan menjadi bonus. Sirah mengangguk cepat. Tidak masalah. Pertunjukan itu secara alami akan membutuhkan banyak sukarelawan. Petik 2. Luke berkata sambil tersenyum, jangan meremehkan adik perempuanku. Dia adalah siswa yang sangat baik di Akademi Kepolisian dan telah memulai kerja lapangan di Los Angeles beberapa hari yang lalu. Sirah juga tersenyum. Saya melihatnya berjalan dalam keluarga. Luke mengeluarkan kartu dan memberikannya padanya. Pencipta lagu sudah mempercayakan urusan hukum terkait ke firma ini. Jika untuk amal, tidak akan ada syarat tambahan, dan saya tidak akan terlibat. Mereka berdiri dan berjabat tangan. Luke hendak melepaskannya, tetapi Sirah tiba-tiba merasa lucu. Dia menarik dan memeluknya, lalu menempelkan pipinya ke pipinya sedikit mesra sebagai perpisahan. Karena kita berteman, jangan terlalu formal. Ini bukan pertemuan bisnis. Bab 755, membuat berita bahkan saat tidak ada. Luke mengikuti arus dan setengah memeluknya sebagai balasan, tetapi bercanda, selebriti seperti Anda harus tersenyum dan memeluk penggemar Anda. Anda lebih suka sendirian di waktu luang Anda. Petik 2. Sirah kehilangan kata-kata. Kurang lebih seperti itulah dia. Tapi dia sudah lama tidak melihat Luke, dan ketika dia melihat senyum cerahnya, dia merasakan keakraban. Untuk beberapa alasan, dia merasa jauh lebih santai, dan kelelahan dari hari-hari sibuknya berkurang. Sebagai bintang besar, dia selalu stres dan dijaga secara mental. Dari pasang surut karirnya hingga dihancurkan oleh rekan-rekannya, laporan media sampah dan orang-orang yang licik, dia tidak bisa menahan perasaan cemas. Luke tidak ingin membuang waktu untuk kecurigaan yang tidak berarti, jadi dia menggunakan beberapa trik. Menggunakan psikologi dasar dan hipnosis dasar, ditambah dengan sedikit komunikasi mental, sangat mudah baginya untuk menghibur Sirah. Tentu saja, dia tidak berniat menghipnotisnya. Dia hanya ingin dia bersantai dan memperlakukan pertemuan ini sebagai obrolan biasa di antara teman-teman. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Luke pergi. Setelah mengemudi sebentar, dia mengerutkan kening dan tiba-tiba mengubah mobil menjadi gang. Dia mematikan mesin, membuka pintu, dan keluar dengan satu gerakan halus. Sesaat kemudian, sebuah mobil berhenti di mulut gang. Seseorang keluar dari kursi penumpang dan dengan hati-hati memasuki gang. Orang yang duduk di kursi pengemudi melihat sekeliling.
Tiba-tiba pintu penumpang terbuka. Sebelum pengemudi bisa bereaksi, seseorang mencengkeram lehernya dan menjepitnya ke kursi. Kamu siapa? Kenapa kamu mengikutiku? Sopir berjuang. Apa yang kau bicarakan? Lepaskan saya. Luke menempelkan wajah pengemudi ke kursi dan menggeledah kotak sarung tangan dengan tangannya yang lain. Biarkan aku melihat. Hehe, jadi paparazi dari Moonlight News. Sopir itu tetap keras kepala. Terus, aku akan menuntutmu karena menyerangku. Lukas mengabaikannya. SIM Anda juga ada di sini. Lihat dirimu, Caron gila. Alamat rumah Anda adalah... Aku akan mengingat itu. Ingat, jangan biarkan saya menangkap Anda di depan kamera melakukan sesuatu yang buruk, atau saya akan merilis detail pribadi Anda ke tabloid. Seorang reporter dari Moonlight News yang membeli dan mengambil segala macam obat-obatan terlarang pasti bukan reporter berita, kan? Sopir itu ketakutan. Kamu, omong kosong. Aku, tidak. Lukas berkata, oke, karena Anda begitu polos, kami akan menunggu penyelidik swasta mengikuti Anda selama sebulan. Jika mereka tidak menemukan apapun, mereka akan mengikuti Anda selama sebulan lagi. Menurutmu apa yang akan mereka dapatkan? Sopir itu terdiam. Saat Luke berbicara, dia mengeluarkan kartu memori dari kamera di dalam mobil. Bertahanlah selama 2 bulan. Aku menaruh harapan besar padamu. Dengan itu, dia menghilang dalam sekejap. Merasakan cengkeraman di kepalanya mengendur, pengemudi dengan cepat mengangkatnya dan terengah-engah. Dia melihat sekeliling, tetapi hanya ada langit yang gelap. Luke, di sisi lain, sudah diam-diam memasuki gang. Dia dengan cepat muncul di belakang paparazzo yang tampak menyeramkan dan meraih ikat pinggangnya. Paparazzo itu berteriak aneh saat dia dilemparkan ke tempat sampah logam, dan Luke membanting tutupnya ke bawah. Setelah melakukan semua itu, dia dalam suasana hati yang baik. Batman telah dipaksa masuk ke selokan oleh paparazzi beberapa kali. Hari ini, paparazzi bahkan berani mengikuti Luke dan mengambil foto. Dia sekarang membiarkan mereka merasakan bau busuk itu sendiri. Di dalam mobil, Luke mentransfer kartu memori ke telepon palsunya. Setelah beberapa pandangan, dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Paparazzi ini sangat bagus. Dalam beberapa foto, angle tersebut membuat Luke dan Sirah terlihat sedang berciuman. Ditambah dengan pipi ke pipi terakhir dan senyum bahagia Sirah ketika mereka mengucapkan selamat tinggal, foto-foto ini benar-benar bisa melukiskan cerita yang hidup. Tidak akan ada cara untuk menghindari judul seperti, penampilan saingan cinta di bawah umur Batman, dan Sirah tempting ayang sapling. Tabloid Amerika telah bermain dengan berita utama yang mengejutkan seperti ini selama beberapa dekade, mereka mahir dalam hal itu dan tidak memiliki batasan. Untungnya, Luke telah memilih lokasi umum seperti Longe. Jika dia pergi ke kamar Sirah, hanya 2 foto dia masuk dan keluar kamar akan mengubahnya menjadi teman kecil Sirah. Dia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia hanya bisa bersukacita bahwa dia tidak mengemudikan mobilnya sendiri, tetapi menyewa. Bukan masalah besar untuk tampil di TV, tetapi akan merepotkan untuk tampil di TV sebagai bagian dari skandal Batman dan Sirah. Dia bukan seorang masokis dan tidak ingin dosa ini disematkan padanya. Setelah dia kembali ke rumah, Selina menatap Luke dengan curiga. Apakah kamu menyelinap keluar untuk memukuli orang? Kenapa kamu terlihat sangat bahagia? Luke mencuci tangannya dan membuat teh sebelum menceritakan apa yang terjadi malam ini. Dia menunjukkan padanya foto-foto di telepon. Selina memeriksa foto-foto itu dan tertawa terbahak-bahak. Orang-orang ini sangat bagus dalam menemukan sudut. Kebanyakan orang akan berpikir bahwa kamu adalah pacar Sirah. Luke berkata tanpa daya, saya tidak ingin menjadi berita utama yang aneh, tetapi Anda tidak dapat menahan tekad orang untuk membuat berita bahkan ketika tidak ada. Selina melemparkan ponselnya kembali dan mengambil cangkirnya untuk menyesap tehnya. Jangan lupa betapa populernya Batman sekarang. Ada terlalu banyak orang yang mengincar Sirah. Jangan berpikir kamu masih sama seperti dulu. Luke mengambil cangkir tehnya kembali darinya dan menyesapnya. Bagaimanapun, aku akhirnya membuat pengaturan untuk Claire. Aku akan meneleponnya besok. Selina berkata, aku akan mengiriminya pesan dan melihat apakah dia sudah tidur. Lukas tercengang. Ini sangat terlambat. Apalagi yang bisa dia lakukan? Selina mengirim pesan. Dia menatapnya tanpa berkata-kata sejenak sebelum dia berkata, mereka mengadakan kumpul-kumpul standar untuk taruna baru. Dia bertanya apakah kita ingin pergi. Luke berkata, ini pesta perempuan. Aku tidak pergi. Selina berkata, ada banyak pria dan juga banyak gadis penari telanjang. Luke berkata, apakah menurutmu aku akan percaya itu? 10 menit kemudian, Selina menyipitkan matanya dan tersenyum melihat seberapa cepat Luke mengemudi. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak percaya padaku? Lukas berkata, melihat adalah percaya. Saya ingin memastikannya dengan mata kepala sendiri. Selina tertawa terbahak-bahak lagi. Dia tahu bahwa Luke tidak ada di sana untuk gadis-gadis toples.
Dia ada di sana untuk mengawasi Claire. Itu bukan masalah kepercayaan. Orang-orang muda impulsif dan melakukan segala macam hal aneh, itu tidak biasa bagi mereka untuk kehilangan nyawa mereka. Luke tidak khawatir tentang Claire yang kehilangan nyawanya, dia hanya ingin melihat bagaimana keadaannya. Jika dia mudah disesatkan, dia mungkin juga berhenti menjadi polisi dan fokus pada studinya di universitas. 20 menit kemudian, Luke dan Selina menyelinap ke pesta. Pesta itu berjarak 1 kilometer dari Akademi Kepolisian dan di sebelah danau. Ada juga padang rumput dan hutan, dan pantai kecil. Itu tenang dan terpencil, dan ada banyak ruang untuk bergerak. Bab 756, Selina muda dan Robert yang marah. Ada semua jenis mobil yang diparkir di tepi hutan, dan ada api unggun di pantai. Sekelompok besar orang tertawa dan minum bir. Selina mengenakan gaun bohemian oranye longgar dan terlihat lebih santai dari biasanya. Lukas masih sama. Dia mengenakan kemeja longgar, celana kasual dan sepasang sepatu kets. Dia tampak tidak berbeda dari seorang siswa sekolah menengah. Tanpa menarik perhatian siapapun, mereka berbaur dengan kerumunan. Lukas menghela napas. Claire akan bisa minum sebanyak yang dia mau di sini. Ada banyak taruna dalam angkatan ini yang berusia lebih dari 21 tahun, dan mereka dapat dengan mudah membeli banyak minuman. Tidak ada yang akan usil dan melarangnya minum. Namun, Claire, yang sedang mengobrol dengan Karen dan Hooks dengan suara rendah di tengah lapangan, hanya menyesap birnya. Luke memberinya tanda centang di hatinya. Untuk dapat mengendalikan dirinya dalam situasi ini dan tidak mabuk seperti yang lainnya, dia memiliki pengendalian diri yang baik. Sebagai perbandingan, Karen dan Hooks jauh lebih bebas dalam minum. Ada satu set speaker di pantai memainkan musik dansa, dan itu sebenarnya lagu lama sirah. Popularitas bintang besar ini meroket baru-baru ini, dan dia sedang menuju puncak. Jika dia melakukan apa yang Luke katakan padanya, dia mungkin benar-benar bisa menjadi salah satu penyanyi wanita papan atas, hanya saja metodenya sedikit tidak ortodoks. Tapi keberuntungan selalu menjadi bagian dari kekuatan orang sukses. Keberuntungan adalah kebutuhan bagi sebagian besar selebriti papan atas. Kekuatan saja tidak cukup untuk menjamin bahwa mereka bisa menonjol dari jutaan pesaing. Melihat kerumunan yang menari, Luke menjangkau Selina dan bertanya, "Bolehkah saya menikmati tarian ini?" Tertegun sejenak, Selina kemudian tersenyum dan mengulurkan tangannya. "Sesuai keinginan kamu." Mereka dikelilingi oleh orang-orang yang menari dan mengobrol. Orang-orang yang sedang mengobrol berkumpul di satu sisi api sementara yang lain menari dengan antusias di sekitarnya. Itu adalah jenis tarian di mana mereka menanggalkan pakaian mereka dan melompat-lompat liar. Tentu saja, Luke dan Selina tidak ikut bersenang-senang, tetapi menari di pinggir. Ini tidak seperti kompetisi negara bagian, dan tidak ada yang memiliki keterampilan menari yang luar biasa. Orang-orang yang menari di pinggiran hanya meringkuk bersama sambil berbisik satu sama lain. Itu sama untuk Luke dan Selina, tetapi topik pembicaraan mereka sedikit berbeda. "Lihat, seseorang memukul Claire," Selina memperingatkannya dengan suara rendah. Luke tidak terlalu memikirkannya. Banyak anak laki-laki mengejarnya ketika dia masih di sekolah menengah, dan bahkan lebih banyak lagi ketika dia bergabung dengan pemandu sorak. Dia tahu batasannya. Selina berkata, "Setidaknya 4 pria telah memukulnya sejak kita tiba di sini, satu lebih banyak dari Nona Karen." Kenapa aku biasanya tidak merasa dia begitu populer di kalangan pria?" Lukas tertawa. "Bagaimana denganmu? Apakah tidak ada yang mengejarmu di Knox High?" Selin menghela napas. "Ini berbeda. Sekarang saya memikirkannya, jika bukan orang Latin, bahkan orang yang lebih serius masih hanya ingin sedikit bersenang-senang. Sebagian besar pria kulit putih juga berpikir bahwa saya akan mudah untuk berhubungan." Luke memberi sedikit wow. "Lalu, sepertinya saya ingat Robert membantu Anda menangani beberapa perselisihan kecil." Petik 2. Tentu saja, itu adalah sesuatu yang dia dan Robert bicarakan setelah Luke dan Selina menjadi rekan kerja. Selin tertawa. "Saya merontokkan gigi 3 anak laki-laki kulit putih yang mencoba membius saya, dan mendapatkan obat yang mereka miliki di tangan saya." Lukas mengerti. Ketiga anak laki-laki itu kehilangan giginya, yang merupakan bukti bahwa dia telah memukul mereka. Namun dengan narkoba sebagai barang bukti, jika pihak sekolah berani menyentuhnya, mereka akan dituduh melakukan diskriminasi. "Sebenarnya, guru saya hampir meyakinkan saya untuk menyerahkan obat itu," kata Selina dengan suara rendah. Tapi Robert bergegas dan mendorong guru itu kembali. Luke bersenandung sebagai tanggapan. Jika dia menyerahkan buktinya, sekolah pasti akan mengubahnya menjadi insiden kecil. Selina, sebagai pelaku, bahkan mungkin sudah dikeluarkan untuk meredam situasi. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang Amerika Latin. Saya ingat ketika Robert memasuki kantor, dia segera mengunci pintu dan mengarahkan pistolnya ke kepala guru dan berkata, "Apakah Anda percaya bahwa bahkan jika saya menembak Anda mati, saya masih dapat membuktikan bahwa Anda akan membantu anak-anak kecil itu?"
Bestard menghancurkan bukti bahwa mereka mencoba menyerang keponakanku. Gerakan Selina melambat dan dia menatap langit malam. Keponakan perempuan. Luke merasa itu aneh. Selin tertawa. Jika dia tidak mengatakan itu, dia tidak akan bisa mengintimidasi pihak lain dengan mudah. Lukas mengangguk. Itu benar. Baru setelah saya menjadi sheriff di Shackleford, saya menyadari bahwa polisi tidak sehebat itu. Selina tidak bisa menahan tawa. Karena Robert yang luar biasa, bukan polisi. Lukas juga tertawa. Itu benar. Bahkan jika Robert bukan sheriff, dia masih pemarah, dan berani menodongkan pistol ke kepala guru. Luke bertanya, guru tidak menuntut Robert. Selina tertawa terbahak-bahak, seluruh tubuhnya gemetar. Saya ada di sana. Saya benar-benar berpikir bahwa jika guru itu mengatakan hal lain, Robert akan meledakkan kepalanya. Setelah itu, guru itu bahkan tidak berani kentut, dan dia lari jauh setiap kali dia melihatku. Lukas tertawa. Dia tidak pernah melihat sisi Robert ini di rumah. Itu karena Catherine ada di rumah, jadi pria kasar ini tidak pernah mengungkapkan sisi kekerasannya kepada keluarganya. Selina berkata, ketika kami meninggalkan sekolah, saya masih takut untuk mendekati Robert. Pada akhirnya, ketika kami masuk ke mobil, dia melemparkan pistol ke arah saya dan membiarkan saya memainkannya. Lukas, itu adalah senapan angin, kata Selina. Tak bisa berkata-kata untuk sesaat, Luke menggelengkan kepalanya. Jadi Robert bisa jahat. Dia tidak sembrono seperti kelihatannya. Selina berkata, setelah mengerjakan banyak kasus, saya menyadari bahwa dia melakukan hal yang sama seperti Anda. Bahkan jika kamu tidak terlihat sama di luar, kamu tetap sama di dalam. Luke berkata dengan sungguh-sungguh, yang penting di luar. Dia tidak setampan aku. Selina menepuk punggungnya sambil tersenyum. Kamu jingan yang tak tahu malu. Lukas, bagaimanapun, mengerti. Selina benar ketika dia mengatakan bahwa dia dan Robert menggunakan metode yang sama. Robert mengenal Fleck. Bahkan jika dia belum pernah berada di angkatan bersenjata rahasia sebelumnya, metodenya seperti tentara, cepat dan kejam, sementara dia memiliki perhatian agen rahasia terhadap detail. Ini memang mirip dengan bagaimana Luke melakukan sesuatu. Selina adalah seorang detektif tua dengan keterampilan observasi yang sangat baik. Luke cukup senang. Sesaat kemudian, dia merasa itu lucu. Mentalitasnya tampak agak tua. Garis pandangnya jatuh pada Claire, yang sedang mengobrol dan tertawa. Luke harus mengakui bahwa mentalitasnya memang agak tua. Selina sudah berusia 25 tahun, tetapi Luke tidak bisa tidak melihatnya sebagai junior. Claire, yang bahkan belum berusia 18 tahun, bahkan lebih.